Kita baca tadi dari Mazmur 119 itu ayat 6. Nanti setelah itu kita membuka kitab Daniel bab 1, kita baca ayat 8. Ya. Jadi pertama Mazmur 119 ayat 9. Yang kedua Daniel bab 1 ayat yang ke-8. Oke, mari kita baca kembali bersama Mazmur 119 ayat 9 saja. 3 ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya. Jadi betapa pentingnya anak-anak muda atau manusia mulai dari masa mudanya diperlengkapi dengan firman Tuhan agar dia tidak akan sempat melakukan perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh kaum muda di sekitar mereka. Jangan terlibat. Alangkah baiknya kalau di dalam masa muda mereka sudah belajar mencintai firman Tuhan. Sama seperti apa yang dikatakan Daud ini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian Daniel bab 1 ayat yang ke-8 kita baca ya bersama. Kemudian 3 ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ya, dalam masa muda Daniel, karena dia tahu apa yang baik yang harus dilakukan, maka waktu kepada dia dan kepada timnya, kelompok kecilnya, diberikan makanan yang diperuntukkan untuk raja dan minuman yang biasa diminum oleh raja, yang sudah lebih dulu dipersembahkan kepada berhala-berhala, supaya kekuatan mistis dari berhala itu masuk ke dalam mereka yang memakan makanan itu. Dan Daniel sadar akan hal itu. Lalu dikatakan Daniel berketetapan. Jadi ada ketetapan hatinya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berbahagia bahwa di dalam Alkitab kita ada kitab Daniel. Yang di dalam Alkitab orang Yahudi buku ini tidak ada. Tapi di dalam Alkitab kita bahkan dikategorikan kitab Daniel ini merupakan salah satu buku di dalam kitab nabi-nabi besar, ya, major prophets. Nabi-nabi besar mulai dari Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel. Tapi di dalam Alkitab orang Yahudi yang belum percaya itu kepada Yesus, Injil Daniel ini tidak ada. Bukan Injil, kitab Daniel ini tidak ada. Mengapa? Karena Daniel adalah satu-satunya nabi yang tidak pernah bekerja di Israel. Karena dia berada di pembuangan dalam masa mudanya, dan sampai matinya dia berada di pembuangan. Jadi dia hanya bekerja sebagai penyambung lidah Tuhan, nabi Tuhan di daerah pembuangan. Dan itu sebabnya tidak ada ini di dalam Alkitab orang Yahudi. Tapi kita berbahagia karena satu buku yang sangat indah dan
penuh dengan pengajaran rohani yang besar ini diberikan Tuhan kepada kita, hadir dan ada di dalam Alkitab kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Raja Yoyakim memerintah di Yehuda, di situ Raja Nebukadnezar datang untuk menjajah daerah Israel dan Yehuda, dan pada waktu itulah kemudian Nebukadnezar mengangkut semua orang-orang yang diharapkannya akan bisa diangkut ke Babylon di sana. Yang tinggal hanya orang-orang tua yang renta, yang tidak bisa jalan kaki lagi. Karena kita bayangkan ratusan kilometer atau ratusan mil dari Yehuda, dari Israel ke Babylon, mereka harus jalan kaki. Kaki mereka dirantai satu dengan yang lain, tangan mereka dirantai satu dengan yang lain. Tidak masalah laki-laki, wanita, orang tua, anak-anak. Tapi yang tinggal di sana di Israel ialah mereka yang tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Dan Daniel pada waktu itu, Daniel yang merupakan salah seorang anak dari pembesar di Israel, di kerajaan Yehuda pada waktu itu, dari garis keturunan Daud. Jadi kita tahu ini bahwa Daniel ini berasal dari garis keturunan Daud. Masih pemuda, kira-kira umur 15 tahun. Waktu dia turut diangkut ke Babylon. Dan dikatakan di sana bahwa Daniel itu adalah seorang yang pada masa mudanya rupanya, waktu dia berada di Yehuda, walaupun kerajaan Yehuda itu sudah hampir semua termasuk nabi-nabi, termasuk para imam-imam sudah menyimpang dari firman Tuhan, tapi Daniel adalah orang yang mengerti dan berpegang kepada firman Tuhan. Sehingga waktu dia ikut terbuang, imannya tidak goyah. Biasanya banyak orang yang oleh karena penderitaan bisa bertanya kepada Tuhan, apanya ini Tuhan? Sudah kucoba untuk belajar mengikut Engkau, setia kepada Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan. Kok aku harus menderita? Meninggalkan rumah bapakku, meninggalkan keluargaku, berpisah dari keluargaku, gak tahu kemana mereka, dirantai dan ditempatkan di Babylon di sana. Dan aku yang berpegang sebagai anak muda kepada firman Tuhan, toh aku bisa menderita. Di mana kesetiaanmu Tuhan? Sering pertanyaan-pertanyaan seperti itu ada di dalam hati orang dikala mereka menderita, padahal mereka sedang belajar untuk mentaati Tuhan. Tapi Daniel tidak pernah mempertanyakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan walaupun di tengah-tengah penderitaan yang sangat besar itu. Bayangkanlah, umur remaja 15-16 tahun, dan setelah para tawanan ini tiba di Babylon, raja berpikir bahwa pimpinan Raja Nebukadnezar ini akan menjadi kuat kalau stafnya semuanya adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang handal, yang penuh dengan hikmat. Lalu direkrutlah para mahasiswa akademi politik dan pemerintahan. Termasuk itu dari orang-orang buangan diseleksi. Diseleksi sedemikian rupa laki-laki yang berperawakan sangat tampan. Tidak boleh ada cacatnya. Hebat juga Raja Nebukadnezar ini. Stafnya semua harus orang-orang tampan, orang-orang pinter, yang mengetahui banyak ilmu. Bukan hanya pintar, IQ-nya tinggi, tapi mengetahui banyak ilmu dan mengetahui banyak bahasa. Dan Daniel terpilih salah satu dari mereka yang diseleksi itu. Dikatakan umurnya pada waktu itu kira-kira 17 tahun. Jadi persislah dia masuk bisa menjadi mahasiswa akademi pemerintahan dan akademi bahasa asing. Bersama-sama dengan dia ada disebutkan di sana, ada kawan-kawannya. Pada ayat 6 dikatakan ada di samping Daniel ada Hanania, Misael dan Azaria. Ini orang-orang Yehuda yang tampan-tampan, menarik menawan. Biasanya saudara-saudara,
apalagi laki-laki lah ya. Laki-laki yang tampan, pintar, menawan dari kaum bangsawan, wah ini kesempatan bagi mereka untuk melakukan sesuka hatinya lah. Ya kan? Dari kaum elit, aku ini dari kaum elit. Kita bayangkan apa yang sedang viral sekarang dengan anak keluarga polisi marga Hasibuan itu, opungku itu Hasibuan. Dibiarkannya anaknya menindas sampai hampir mati. Ada lagi saudaranya yang bawa senapang untuk menakut-nakuti orang yang ditindas ini. Saudara, begitu banyaknya orang yang tidak peduli dengan perkara etika moral, apalagi kalau mereka itu menganggap dirinya saya dari anak orang kaya, tampan lagi, ya macam-macam lah yang secara dunia ini bisa dianggapnya merupakan kelebihan bagi dia. Tetapi Daniel, ya Hanania, Misael dan Azaria, 4 orang ini adalah orang yang setia dalam firman Tuhan. Saya berpikir begini, mulai dari Yehuda, mereka remaja, anak-anak sudah belajar firman Tuhan dan itu dipegangnya. Dan itulah sebabnya mengapa nama mereka begitu termasyhur sekali. Dan di dalam pembuangan pun orang ini merupakan tim kelompok kecil yang berdoa bersama-sama dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Jadi bayangkan, kelompok kecil itu yang diikuti oleh orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh ikut Tuhan, mau belajar dari Tuhan, mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, mau bisa menikmati pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Kelompok kecil itu sangat penting. Karena belajar firman Tuhan penting. Karena apa? Tidak ada harta yang lebih berharga bagi kita selain daripada firman Tuhan. Orang tua kita aja kalau meninggal, ayah hado tonam tua winung, dan adong di tonah ko tua umang naha among, hado singosau kusyako. Begitu penting pesan dari orang tua kita itu, dari orang yang kita kasih itu. Itu pesan orang tua. Paling-paling barangkali yang dikatakan, perhatikan adik-adikmu ya. Jangan telantarkan ibumu yang kutinggalkan ya. Perhatikan, rawat ibumu. Paling-paling begitu. Iya. Dari masa kecil orang ini sudah dibina dalam firman Tuhan dan di dalam situasi yang sangat sulit itu. Kita tahu bagaimana. Saya dalam KKR satu hari Sabtu yang lalu di USU. Salah seorang yang ikut melayani bersama dengan saya ialah Marga Situmorang, namanya Samuel. Samuel ini adalah seorang yang sangat cinta Tuhan. Istrinya enggak, saya pikir hadir pada saat ini. Berusia nipar pula itu istrinya. Adik yang selalu bersama dengan itu nyonya. Iya. Janji akan datang hari ini. Suaminya, tahu kita, sekarang melayani di negara yang sedang berperang dengan Rusia. Negara apa itu? Iya. Dilihatnya bagaimana banyak keluarga sipil itu yang meninggal ditembaki dengan tidak berdisiplin secara disiplin peperangan oleh tentara Rusia itu. Dan di sana dia mencoba membantu mereka, menolong mereka, mengkhotbahi mereka, memberikan bantuan secara sosial atas nama yayasan di mana bekerja dia bekerja di satu yayasan Kristen yang berkedudukan di Washington DC. Ya, tadinya direncanakan akan datang dia, tapi enggak kulihat dia sekarang. Ya, kita bayangkan itu bagaimana. Jadi ibu-ibu, betapa kalau kita susah dengan keberadaan anak-anak kita, itu berarti karena salah kita. Tidak membimbing mereka mulai daripada masa kanak-kanak mereka di dalam firman Tuhan. Bagaimanakah hidup seorang muda dapat dijaga bersih?
melainkan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan kita persalahkan anak-anak kita itu. Kita harus mohon ampun kepada Tuhan, karena kesempatan yang baik tinggal bersama dengan anak-anak kita itu, kita tidak pakai itu untuk membina mereka di dalam firman Tuhan, sehingga mereka menjadi tangguh menghadapi penderitaan yang bagaimanapun samar seperti orang ini. Di pembuangan pun, di mana orang tidak percaya lagi kepada Tuhan, termasuk orang-orang Yahudi yang dibuang itu, tidak percaya kepada Tuhan. Tapi keempat orang ini tinggal setia di dalam kelompok kecil, belajar firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Ibu-ibu, kalian merencanakan sudah lama sekali akan membina kelompok-kelompok kecil, dan sampai sekarang itu masih sesuatu yang digagalkan oleh setan dengan berbagai macam alasan. Kita harus sadar akan hal itu. Kita harus sadar. Dia lahir di Yerusalem, dan mulai daripada masa kanak-kanak dia sudah belajar firman Tuhan. Biasanya anak kaum bangsawan itu dulu di sana, setiap anak ada satu pembimbing rohaninya. Jadi rupanya pembimbing rohani Daniel ini dan kawan-kawannya ini adalah orang yang benar cinta Tuhan, sehingga mereka setelah mendengarkan firman Tuhan itu diingat apa yang diajarkan oleh pembimbing itu kepada mereka. Ya. Dan dikatakan sampai suatu ketika setelah mereka terpilih, 4 orang ini menjadi mahasiswa sosial politik dan bahasa asing, dikatakan Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Mengapa tidak dikatakan Daniel berpikir-pikir, ya bagaimana ya, ini perintah raja ya, kalau enggak kuikuti nanti aku dihukum bagaimana, atau aku enggak diterima menjadi mahasiswa politik di sini bagaimana. Tapi dia, bagi Daniel, tidak ada yang terpenting selain daripada mentaati firman Tuhan, berketetapan hati. Sering itu membuat kita, karena ketetapan hati itu untuk melakukan firman Tuhan itu ya kurang terpatri dalam hati kita. Kita menjadi begini-gini. Datang si Madua mengatakan, "Aiho, sudah mertuaku yang bilang begini, sudah hula-hula aku yang bilang begini." Jadi walaupun kita tahu bahwa itu bertentangan, kita lakukan juga. Karena kita tidak memiliki ketetapan hati. Biasanya orang kalau mempunyai pilihan dan memilih salah satu karena dianggap ini yang terpenting, ini yang terbaik. Saya rasa ibu-ibu pun menerima pinangan bapak dulu ya, karena ibu berpikir bahwa bapakku inilah yang terbaik dari semua laki-laki yang datang kepadaku. Lalu ibu memilih bapak itu, berketetapan hati untuk menerima pinangan daripada bapak itu karena ini yang terbaik. Demikian juga dengan firman Tuhan. Kalau orang tidak menyadari bahwa firman Tuhanlah yang paling berguna, yang paling penting, dia tidak akan memiliki ketetapan hati untuk mengutamakan apa yang dikatakan Tuhan itu. Kita baru merayakan Paskah. Banyak kali orang Kristen pergi ke kuburan. Ada yang 1 kali 2 kali ke kuburan. Ngapain? Salah. Lalu di kuburan ini ngalahu teh, sudah pergi kau ya, kau tinggalkan aku sendiri ya. Aku beginilah, kau biarkan aku. Nangis di situ, ngomong-ngomong kepada yang meninggal itu kan. Kemudian supaya agak alim sedikit mau pulang, berdoalah. Ya, lihat aku dari sorga ya, katanya pula itu. Lihat aku dari sorga ya dan anak-anakmu. Berikan kekuatan aku dari sorga. Emangnya sudah di sorga dia? Dari mana ibu tahu bahwa yang meninggal itu sudah di sorga? Karena tidak belajar firman Tuhan dengan cukup baik. Belajar firman Tuhan tidak cukup yang di gereja itu, tidak cukup yang di persekutuan Maria sekali seminggu ini.
Kelompok kecil itu sangat penting, di mana yang satu hati bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu yang terjadi. Dan karena Daniel memiliki ketetapan hati untuk mengutamakan firman Tuhan itu, lalu Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada dia. Termasuk itu hikmat bijaksana menjadi negosiator yang baik, mengadakan negosiasi. Waktu pemimpin istana raja itu yang menyatakan bahwa semua mahasiswa harus memakan makanan yang diperuntukkan untuk raja dan minum anggur yang diperuntukkan untuk raja. Tapi karena Daniel sudah mempunyai ketetapan hati, lalu dia bicara dengan baik, mengadakan negosiasi dengan baik. Beginilah ya. Tidak dibilang itu bertentangan dengan firman Tuhan yang kuyakini. Aku nggak begitu dia. Dikatakan, tolonglah jangan berikan itu kepada kami. Berikan hanya sayur aja dan air putih. Jangan makanan yang diperuntukkan untuk raja itu atau anggur yang untuk raja itu. Nanti saya dihukum raja kalau dilihat kalian kurus-kurus, nggak sehat kalian. Padahal makanan ini supaya sehatnya kalian. Enggak, uji aja lah dulu. Apakah kami akan lebih tidak sehat daripada mahasiswa yang lain, atau kami lebih sehat, atau kami jadi lebih bodoh daripada mahasiswa yang lain karena tidak memakan makanan yang diperuntukkan untuk raja itu. Coba aja dulu, enggak apa-apa. 10 hari aja coba. Hebat kali dia bernegosiasi, diberikan Tuhan hikmat itu. Karena dia tahu bahwa apa sebenarnya yang disodorkan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tidak perlu kita bertokar-tokar dohot hal anak asing. Kalau apa yang dikatakan itu disuruhkan itu kepada kita bertentangan dengan firman Tuhan. Bijaksana, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Kan sudah kan ibu-ibu? Kapan Roh Kudus ibu terima? Kapan Roh Kudus ibu terima? Iya, seorang menerima Roh Kudus setelah dia membuka hati untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Efesus 1 ayat 13 dan 14 itu. Jadi pemberian Tuhan yang pertama bagi orang percaya ialah Roh Kudus. Roh Kudus itu dikatakan roh hikmat. Ya, roh hikmat dan roh penghibur, roh penolong yang menolong kita di dalam semua hal-hal yang kita pikirkan ini, supaya bisa terseleksi yang mana yang bukan kehendak Tuhan, yang mana kehendak Tuhan. Roh Kudus jadi tinggal di sini, tidak pernah dia terpisah dari kita ibu-ibu. Kalau ibu melakukan satu kesalahan, keluar Roh Kudus. Kalau mohon ampun kepada Tuhan, masuk lagi Roh Kudus. Bukan begitu, bukan seperti jula-jula itu keluar masuk. Ya kan? Tahu jula-jula ibu-ibu? Iya. Roh Kudus itu bukan seperti jula-jula. Sekali dia masuk, tapi hanya masuk ke dalam diri orang yang sudah membuat keputusan, percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dimeteraikanlah dia. Dimeteraikan oleh Tuhan resmi. Ini milikku. Makanya dikatakan kita ini milik Tuhan. Jadi tidak terlalu rohaniah kita kalau kita katakan aku ini anak Tuhan loh. Enggak, memang begitulah. Begitu yang dikatakan Tuhan. Cuma barangkali cara kita bilangnya, aku ini anak Tuhan loh, jangan main-main kau sama saya. Jangan pula begitu ya kan. Diberikan hikmat seperti Daniel ini berbicara kepada pejabat minuman raja itu. Dengan baik dia mengatakan. Sehingga waktu pejabat minuman raja itu takut, enggak, uji aja 10 hari aja. 10 hari aja, pakai 10 hari. Coba lihat nanti. Ternyata karena Tuhan bekerja di dalam hati dari pejabat minuman raja itu, karena iman Daniel yang berbicara itu kepada dia iakan. Iya. Jadi sebagai anak Tuhan kita ini bisa menjadi negosiator yang baik. Tidak perlu takut.
Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk berbicara tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ya, bukan hanya itu, bahwa setelah 10 hari bukan mereka hanya lebih sehat, tapi ibu-ibu 10 kali lipat, 10 kali lipat mereka jauh lebih cerdas dari semua mahasiswa itu, termasuk orang-orang Babylon yang direkrut itu. 10 kali lipat, nggak tanggung loh. Jadi kalau Tuhan mau mengangkat, karena Tuhan melihat begitu, kita mau setia berketetapan hati untuk mengutamakan Tuhan, ibu-ibu. Bukan hanya pemuda, karena Daniel muda pada waktu ini. Kita sebagai orang tua pun, kalau sekarang pun kita semakin belajar memiliki ketetapan hati untuk mengutamakan apa kehendak Tuhan. Ya, 10 kali lipat dikatakan. Artinya Tuhan bisa mengangkat kita melebihi dari apa yang kita bisa bayangkan. Coba itu. Apalagi lah kalau dari muda kita sudah berketetapan hati. Makanya para mahasiswa yang diusu itu dari semester 2 sama semester 6 yang ikut dalam KKR itu hari Sabtu yang lalu. Ini yang kesekian kali saya dengar dari para mahasiswa. Pak Tubing, mengapalah bukan orang tua kami mengatakan ini kepada kami waktu kami di rumah bersama dengan mereka. Sudah terlalu banyak hal-hal yang menyusahkan hati Tuhan kami kerjakan dalam hidup kami. Karena kami tidak tahu ini. Orang tua kami hanya mengatakan, burju-burju hamu marsi ajar dah. Pakai hamu hepeng dah denggad dah. Supaya kalian cepat tamat nanti dapat kerja dengan baik, dan ini gitu-gitu aja yang disampaikan orang tua. Tapi firman Tuhan tidak pernah disampaikan orang tua kepada kami. Waktu saya tantang mereka, siapa yang akan membuat keputusan untuk menerima Tuhan Yesus? Jangan perhitungkan dosamu, hanya katakan kepada Tuhan. Banyak kali yang saya tidak ingat lagi dosa-dosa yang saya lakukan Tuhan kepadamu. Yang saya warisi dari orang tua saya lagi, dosa masa kanak-kanak saya, dosa kepemudaan saya, menipu orang tua, menipu segala macam. Tuhan ampuni, saya bilang. Tidak laki-laki, tidak perempuan menangis mereka. Didiro kay nakotenuang. Paling-paling barangkali kita, anakku nomor 1 sudah melahirkan cucu saya, cucu pangguaran ngahe. Ya bisa saja digembirakan itu, kita bergembira karena hal-hal yang demikian. Tapi hal-hal yang demikian tidak ada harta yang lebih berharga yang diberikan Tuhan kepada kita selain daripada firman Tuhan. Diingat itu, ini Alkitab ini. Karena di sini perkataan Tuhan itu menuntun kita bukan hanya supaya dapat pekerjaan yang bagus, bukan hanya supaya enak-enak, tenang-tenang, bukan. Sampai ke sorga. Karena sorga disediakan Tuhan adalah untuk kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Diingat nyanyian itu? Kalau bukan kasih, kering lautan, langit tak berbintang, burung tak berkicau. Kalau bukan kasih, surga tiada yang ku rasa. Kalau bukan kasih. Makanya 1 Korintus 15 ayat 20 itu mengatakan, kalau hanya untuk yang di dunia inilah kita berharap dari Tuhan, kitalah orang-orang yang paling malang
Itu istilah yang dipakai. Yang paling malang dari semua manusia. Jadi kalau hanya sehat, terima kasih kepada Tuhan, sehat kita semuanya pagi ini ya, sehat-sehat ya, jangan ada yang sakit ya. Saban pagi kita kirim postingan kepada teman-teman hanya untuk yang kayak gitu. Sehat sih perlu, ya kan? Ketenangan perlu. Tapi banyak orang yang sehat melakukan yang bukan kehendak Tuhan. Ya. Yang kedua, karena mereka berempat 10 kali lipat. 10 kali lipat lebih cerdas, lebih pintar dari mahasiswa-mahasiswa yang lain. Lalu raja menguji. Raja mempunyai satu mimpi. Dan diminta supaya semua orang-orang yang lulus perguruan tinggi ini mengatakan kepada raja apa arti mimpi itu. Tapi raja tidak memberitahukan apa mimpinya. Dia ingin supaya mahasiswa ini, orang-orang lulusan ini menyatakan apa mimpi raja itu dan apa artinya. Kalau enggak dibunuh. Bayangkan hebatnya raja itu. Mengetahui akan hal itu, Daniel berpikir, loh, jadi semua ini akan kena bunuh ini, termasuk orang-orang Babylon ini. Kan enggak tahu apa mimpi raja itu dan apa arti daripada mimpi raja itu. Lalu dia minta lagi negosiasi yang baik itu, berikan kepada aku satu hari dulu untuk berdoa. Kita tahu kebiasaan Daniel itu 3 kali satu hari berdoa dia menghadap Yerusalem. Karena walaupun Yerusalem sudah ditawan, sudah dihancurkan, tapi dia percaya Yerusalem itu telah dipilih oleh Tuhan menjadi tempat namanya dimuliakan. Jadi Songo Silom itu Mekah ya kan, tapi dia ke Yerusalem menghadap 3 kali satu hari. Dibuka tingkap kamarnya, jadi ada rupanya mesbah keluarga bagi dia di rumahnya. Dibuka tingkap itu, dia hadap ke Yerusalem berdoa. Lalu dia katakan, aku mau menghadap raja. Dia persis menyatakan apa mimpi raja itu dan apa arti dari mimpi raja itu. Dan dia dengan sopan santun tetapi tidak menghalus-haluskan supaya raja tidak tersinggung, dihalus-haluskan enggak, tapi apa mimpi raja itu dijelaskan dengan terus terang, dan bahwa apa arti dari mimpi raja itu dikatakan dan terus terang. Dan raja itu menjadi kagum, bahkan dikatakan, ya, dimuliakanlah Allah Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego yang telah menyatakan kepadaku apa mimpiku dan apa arti mimpiku itu. Kadang-kadang kita begitu takut tentang reaksi orang lain akan disampaikan orang lain kepada kita kalau kita mengatakan kebenaran. Ya. Ini contoh kecil aja lah ini ya. Contoh kecil aja. Waktu besan saya Pak Ritonga itu meninggal, semua kita sudah tahu Pak Ritonga meninggal. Lalu di dalam rapat malam sebelum apa itu, lalu dikatakan, "Hamu kaboru," katanya. Ya sayalah di situ, nggak ada. Ya helanya anak saya kandung kan, tapi sibuklah dia yang duduk di sana, sayalah. Dan hanya saya boru dan satu lagi ada, saya tidak sebutkan namanya, tapi banyak di antara ibu-ibu yang tahu itu. "Hamu kaboru, belga-belga kamu tupak muna." Jadi parpudi do hamu manortor. Jadi manortor hamu, kamu piringi di son. Lalu ditunjukkanlah apa tupak itu yang merah-merah itu ke pinggir-pinggir. Lalu, ya, dah, bagi hamu kaborui. Saya bilang, maaf majo di hamu hula-hula nami. Dan anggo hami memang lianon nami do tupak nami. Alai tupak nami nasadia nadidok rohani Tuhani nabu tolak pami lianon nami. Jaladang bainol kenami si songoni. Alana hatani Tuhani nanilehon ni tangan siamun
unang di boto tangan habirang. Na nileon di buruku helaku doa kay nakoku pedak perlu botoko. Na hulia kami dak pola perlu botoni. Nak perak marudur hami lau mangalian tu pakai budi. Tapi masing-masing. Ada songon etong. Daong. Hatan itu hatta ay Kristen dohitakan. Hatan itu hatta songonido. Jadi songonido cara namin itu. Itu kan kecil aja itu. Tetapi seringkali kita tanpa menseleksi suara-suara yang ditujukan kepada kita untuk apa yang akan kita lakukan tanpa kesensitifan akan firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Iya. Dan ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu perlu, tadi kelompok kecil itu tempat kita sharing, bukan hanya untuk berdoa belajar firman Tuhan, tapi share, membagi apa pergumulan-pergumulan itu. Lalu Daniel mengatakan, saya akan bicara dengan raja ya, tolong doakan kalian begini. Di share dulu kepada temannya satu berdoa itu, satu kelompok kecil itu yang benar-benar sama-sama cinta Tuhan. Lalu mereka berdoa dan kita lihat bagaimana reaksi raja, sampai raja mengagungkan Allah Daniel, Mesak dan Abednego. Dan akibatnya apa yang terjadi? Justru Daniel diangkat menjadi Perdana Menteri. Jadi sudah raja Daniel. Lalu waktu Daniel meminta supaya ketiga kawannya yang lain diangkat juga menjadi pejabat, raja mengatakan oke, karena dia orang-orangnya pintar-pintar, jadi menjadi gubernur di daerah-daerah tertentu. Jadi justru orang buangan ini yang menjadi pemimpin di dalam pemerintahan kerajaan yang bukan kerajaan Allah, oleh karena mereka setia kepada Tuhan. Jadi tidak mustahil anak kita bisa menjadi menteri di Indonesia ini walaupun ini bukan negara Kristen. Yang menjadi pertanyaan ialah sejauh mana anak-anak kita itu, orang-orang Kristen ini mempunyai ketetapan hati untuk mengandalkan Tuhan bahwa nomor satu dalam hidup ini ialah Tuhan. Bisakah kita ajarkan begitu kepada anak-anak kita? Unang lupa hamang martangi yang dok majahatan di debata. Kalau memang sudah jauh mereka dari kita. Tapi kalau masih tinggal satu rumah dengan kita biarkankah mereka tidak ikut duduk? Nanti sore saya akan bicara mengenai mesbah keluarga. Untuk duduk bersama dengan kita, belajar membaca firman Tuhan, bernyanyi. Tidak usah panjang-panjang. Tadi pagi sudah kami mulai menyanyi di rumah mesbah keluarga itu kan. Datang anak saya. Rupanya ada semut di meja itu. Jadi sambil menyanyi. Jadi saya bilang, stop, enak marhuadho. Yang apanya kau? Ya sudah terus saja lah, ada semut di sini katanya. Begitu kita menghadap Tuhan. Ya. Lalu kami mulai lagi nyanyi dari awal. Hormat kepada Raja segala raja, pencipta kita, pencipta alam semesta ini, yang selalu memberikan yang terbaik yang ada pada dia untuk kita. Bahkan rohnya yang kudus tinggal di dalam kita. Main-main. Iya. Jadi kalau banyak kali doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan, jangan-jangan Tuhan sedang mengatakan, enggak bahasa Batak lah dulu ini ya. Ai anggo mangidu gugudo ale langusdo. Tahu langgus? Ini Pak saya enggak ngerti. Aku bahasa Indonesia langgus itu artinya peduli tidak pedulinya kau sama saya. Enggak serius kau dengan saya.
Benar itu terjemahannya, langgus itu. Iya. Ho pikiranmu di boko. Memang majah Bibil doh wala yang go anggo parulamu pikiranmu di boko. Kau tidak mempunyai ketetapan hati untuk melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Iya. Menjadi orang yang terpenting di negara yang menjajah mereka. Tapi paling dibenci oleh orang-orang Babylon yang tidak percaya kepada Tuhan. Biasanya itu. Kalau orang tidak mengenal Tuhan, bagaimana dia akan bisa mengerti pola-pola pikir yang melatar belakangi kita bertindak? Ya. Tapi satu hal yang lain, Susanna, istri Daniel itu, pernah dengar itu nama itu? Daniel istrinya namanya Susanna. Iya, Susanna. Iya. Daniel 13 itu nanti bisa dibaca di rumah. Putri dari seorang Imam Hilkiah. Jadi ibu Susanna itu juga imam dari Babylon. Jadi anak Tuhan yang cinta Tuhan menikah dengan Susanna anak Tuhan. Tapi mereka tidak punya anak, tidak ada dalam Alkitab dikatakan bahwa mereka punya keturunan. Daniel 13 ayat 2 sampai 64 dibaca nanti. Oh, sorry. Oke, dibaca aja lah nanti. Tak usah sekarang dibaca dia. Ya. Tapi namanya Susanna. Nama istrinya orang yang cinta Tuhan. Jadi betapa pasangan itu, maksudnya begini, pasangan di mana suami dan istri itu sama-sama orang yang cinta Tuhan. Betapa hebatnya pengalaman keluarga itu. Jadi ibu-ibu, tolong usahakan kalau bapak masih ada di rumah. Ya, asing mo lang adong bekan, unak pala dulu hamu gatina. Tapi kalau bapak masih ada, usahakan supaya bapak itu juga orang yang tertarik dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan kita akan rugi dalam hidup ini. Kan dia katakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya itu akan ditambahkan kepadamu. Tambah-tambahannya ini kesehatan, kekayaan, ini tambah-tambah igil-igil duit. Bukan itu yang terpenting. Maka kalau untuk itu aja kita berharap dari Kristus, kita lah orang paling malang. Maka dikatakan begitu. Kok ada ipola begini yang utama, yang igil-igil aja. Sama seperti ibu beli kacang 1 liter dari Tarutung, sudah di 1 liter dimasukkan dalam, tambahlah bu ya, ibu ambil 2 biji lagi kacangnya, yang dibayar 1 liter, yang dibawa pulang ke rumah lebih dari 1 liter karena ada igil-igil. Ya, jadi bukan igil-igil ini yang penting, tetapi yang 1 liter ini, adalah keselamatan karena penebusan Tuhan Yesus Kristus menjadikan kita menjadi anaknya. Mulun nga anak na do boruna, cobalah ibu bayangkan bagaimana perhatian ibu kepada anak dan anak-anak kita, boru doh anak. Besang katupa hopulam holong rohat, apalagi kepada anak dan iya kan? Segala-galanya kita korbankan sama mereka. Demikian Tuhan, anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dikorbankan demi kita. Enggak main-main itu. Dan bukan konsep teologi semata-mata itu. Fakta sejarah itu. Kristus menjadi manusia. Ya kan? Yohanes 1:1-3 dan 14. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Yohanes 1:14 itu. Iya. Kalau Tuhan itu sendiri, Kristus menyerahkan nyawanya, darahnya, 6,5 liter tercucur darah Tuhan Yesus di kayu salib itu demi kita. Maka keringlah dia. Punggungnya menjadi 1 luka. Ada yang mengatakan menulis jumlah cemeti ke punggungnya 121 sebelah kiri, 121 sebelah kanan, 242 cemeti itu melukai punggungnya itu. Apa enggak mati?
paku di tangannya, paku di kakinya. Tetapi dia meninggal dengan mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu. Hebat. Kalau tidak dia diminta kepada begitu supaya Bapak mengampuni dosa-dosa, itu dia mahita hurwa. Marguling-guling kita minta pengampunan kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus tidak mau mengampuni kita, tapi dia sudah mendahului meminta pengampunan kepada Bapa supaya kita semua diampuni. Karena dosa-dosa kita lah yang dipikulnya. Dia yang tidak berdosa dijadikan menjadi dosa, supaya kita yang harus mati karena dosa menjadi beroleh hidup. Karena dia sudah menggantikan kita. Daniel tahu itu walaupun Yesus belum mengalami hal itu dulu. Tapi janji perjanjian lama itu dimengerti oleh Daniel. Apa yang dikatakan Daniel? Apa yang dikatakan Yesaya pada Yesaya 53 itu dimengerti oleh Daniel. Ya. Dan hebatnya, waktu dia memiliki kedudukan yang terpenting pun, tetap kalau cintanya kepada Tuhan, imannya, ketetapan hatinya kepada Tuhan tidak berubah. Ada orang kalau lagi susah-susah dia masih setia kepada Tuhan, tapi sudah di sini dia. Daniel tidak, karena dia tahu kedudukan itu pun, perlindungan itu pun, kemampuan untuk menafsirkan dosa dan mimpi dan penglihatan itu pun semua datang dari Tuhan. Tidak berubah. Tidak berubah. Cintanya dan ketetapan hatinya kepada Tuhan. Bukan karena sudah senang semua, enak-enak dilayani dia di istana, Perdana Menteri dia. Tapi dalam masa tua pun tetap setia dia. Umur 70 tahun dia dibuang ke liang singa itu, tempat singa, karena dianggap dia berdosa kepada raja karena tidak mau menyembah kepada raja, patung yang disediakan raja. Masukkan 70 tahun umurnya. Bayangin, 17 tahun umurnya dia menjadi mahasiswa, mulai menikmati karya Allah. Umur 70 tahun, sudah tua dia, dimasukkan ke dalam lubang singa itu. Apa yang terjadi? Daniel hanya memandang kepada Tuhan, memuji Tuhan. Singa itu datang kepada dia, menjilat-jilat dia. Itu sebabnya Roma 8 ayat 38. Roma 8 ayat 38 itu mengatakan, tidak ada satu kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Coba kita buka dulu Roma 8 ayat 38. Kita baca bersama-sama ya. Roma 8 ayat 38 dan 39 lah. Ya. Mulai dari 38. 3 ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kuasa apapun, kuasa kematian
bisa memisahkan kita. Kan Tuhan Yesus membangkitkan kita dan membawa ke tempat yang disediakan bagi kita. Enggak ada. Jadi kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak pergumulan, banyak ya, belum selesai satu sudah datang lagi pergumulan, belum selesai sudah datang lagi. Begitupun beruntun pergumulan, atau Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan-pergumulan besar. Apa pergumulan besar? Aduh, gimana ya Tuhan? Gimana ini? Tapi dikatakan baik kuasa-kuasa yang di atas, yang di bawah, pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa yang lainnya, kelihatan dan yang tidak kelihatan, tidak ada satu kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Itu karena Dia mengasihi kita. Kematian itu pun tidak bisa memisahkan kita dari Dia, karena Dia mengasihi kita. Maka jauh-jauh sebelumnya Dia mengatakan, aku pergi ya, lebih dulu aku pergi ya untuk menyediakan tempat bagi kamu ya, supaya di mana aku ada kamu juga ada di sana. Jangan cemas engkau, jangan ragu engkau. Iya. Biado, yakin dohita tu suruh dohita teh biado. Ya. Saya percaya kita bahwa kita ke surga. Kalau percaya bisa saja percaya tapi belum yakin. Ya kan? Yakin itu berbicara mengenai kualitas kepercayaan itu. Sama seperti yang melintasi jarak 400 meter itu. Niagara Falls, ya, air terjun Niagara yang menghubungkan Amerika Serikat dengan Kanada. Yakin kalian bahwa saya bisa melintasi tali ini? Ada seutas tali 400 meter. Mulai gak ada yang mengatakan yakin. Lalu dia jalan, pulang lagi, sudah selesai. Yakin kalian bahwa saya bisa melintasi? Yakin. Percaya. Lalu kemudian diambilnya kereta sorong. Percaya kalian bahwa saya bisa ke seberang sana dengan kereta sorong ini? Mulai enggak ngomong lagi. Tadi dikatakan percaya. Seberangi, didorong kereta sorong ini, pulang. Percaya sudah? Percaya. Kalau kuisi dengan batu dan pasir ini, percaya. Diam lagi. Diisi dengan batu dan pasir, pulang. Sudah, percaya? Percaya. Jadi siapa yang percaya bisa saya bawa ke seberang sana? Ayo maju. Enggak ada satu orang pun yang maju. Percaya tapi tidak yakin. Tidak ada. Lalu ada seorang anak datang. Enggak ke kereta sorong, ke punggung bapak lah aku katanya. Naik ke punggungnya, rupanya anaknya. Dibawa pulang. Jadi karena anak, dia percaya kepada bapaknya. Kalau enggak anak, kan di Portibiondo Pehita. Masih begini kan. Iya. Kan kita belum di surga lah nanti begini. Justru di sini Tuhan mengizinkan pergumulan datang kepada kita supaya belajar kita melihat kuasa Tuhan itu memampukan kita untuk menanggung pergumulan itu dan menang. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, singa itu pun menjilati dia, bisa keluar dia dari sana. Umur 70 tahun. Enggak ada lah, sudah tua saya, mati pun di sini jadilah, enggak apa-apa dimakan singa ini. Memang untuk itulah dimasukkan orang ke gua singa itu kan, supaya dicabik-cabik singa itu. Tapi dia tidak mau menyembah patung raja itu. Mati pun jadi. Bukan karena dia ingin mati,
tapi demi menyangkal kealahan dari Allah yang sudah diyakininya mulai dari masa kanak-kanaknya, yang telah mengangkat dia sedemikian tinggi. Daniel. Akhirnya ada satu buku saya baca tentang Daniel, lalu dikatakan Daniel istilahnya pakai zero, nol, zero dirt kotoran iman kosong, tidak ada kotoran iman sama dia, zero dirt. Dikatakan kalau Abraham kan si Sarah menyuruh dia mengambil si Hagar, terus diambilnya si Hagar. Sudahlah, memang kita tidak punya anak, supaya kau senang, supaya mungkin melalui si Hagar inilah ada anak kita yang dijanjikan Tuhan itu. Padahal Tuhan tidak pernah mengatakan lewat si Hagar dia akan punya anak. Diambil si Hagar, datang si Ismail. Sampai sekarang apa yang terjadi? Keturunan Ismail itu gak bisa menerima kita. Itu Abraham, padahal bapak orang percaya itu dikatakan kan. Kalau kita baca kitab Ibrani, Abraham itu bapak orang percaya loh. Begitu percayanya Abraham, tapi ada dirt, ada kotoran iman. Ya, Musa apa? Tuhan mengatakan pukul batu itu maka air akan keluar. Lalu saking marahnya dia dipukul beberapa kali. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan tidak mengizinkan dia masuk ke tanah Kanaan. Pinggir tanah Kanaan itu sudah bangsa Israel dituntun ke sana. Joshua harus mengambil alih kepemimpinan karena tiba-tiba dia tidak kelihatan. Mayatnya pun tidak tahu di mana. Musa yang menerima Taurat itu dari Tuhan. Bayangkan, ya. Daud, nenek moyang kita, Tuhan Yesus. Ya. Apa yang terjadi dengan kehidupan seksnya? Sampai disuruhnya suami dari siapa? Bersiba ikut ke medan perang supaya mati dia di sana, supaya ada alasannya untuk mengambil Bersiba menjadi istrinya. Padahal dia sudah bersetubuh dengan Bersiba sebelumnya. Daud. Satu lagi. Siapa? Ayub. Enggak ada. Bacalah bab terakhir dari kitab Ayub, bagaimana Allah marah kepada dia. Kau tahu mengapa petir itu bunyi? Kau tahu mengapa begini? Kenapa malah kemadok songonon? Banyak kali tentang aku yang belum kau tahu. Walaupun kau orang beriman kepada Tuhan, kepadaku, kata Tuhan. Ya. Tapi Daniel sampai matinya kemungkinan 80 lebih tahun dia meninggal. Tidak ada kedapatan satupun kesalahan di dalam dia. Jadi makanya saya katakan kita puji Tuhanlah ada kitab Daniel ini dalam Alkitab kita. Belajar dari kitab Daniel ini. Ya. Anak-anak kita kalau kita lihat semakin menanjak karirnya begini. Pelajari ya Mang ya kitab Daniel ya. Pelajari yang kitab Daniel ya. Pelajari ya. Supaya bukan hanya sekarang dia tekun kepada Tuhan. Kalau misalnya sudah tekun dia kepada Tuhan, makin diangkat Tuhan dia, jangan menjadi semakin jauh dia dari Tuhan. Makin diangkat Tuhan dia, jangan makin jauh dari dia. Karena kita sering jauh dari Tuhan karena berkat Tuhan. Karena berkat-berkatnya itu. Jadi ya bahasa Batak itu nang si pata di pabenda debata pangurupina, enggak terus diberikan Tuhan kepada dia, ditunda-tunda dulu melihat bagaimana sebenarnya kesungguhan beriman kita. Molo jupang tikini pitor tongo sonai. Kalau sudah dilihat bisanya kawan aku percaya, oke ku berikanlah. Iya. Jadi masa penantian akan jawaban-jawaban doa
adalah masa pengujian dari Tuhan untuk melihat kita apakah kita layak bisa dipercaya kalau Tuhan memberikan apa yang kita rindukan itu dari Tuhan. Dan Roh Kudus sudah diberikan kepada kita untuk menolong kita belajar percaya kepada Tuhan, mengingat firman Tuhan, mengklaim firman Tuhan, mempunyai ketetapan hati untuk berpegang kepada apa yang dikatakan. Tuhan memberkati. Itulah firman-Nya bagi kita pada saat ini. Ya, kalau bukan Daniel, Daniela bisa kan? Kalau wanita, Daniela.